Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, dalam video pembelajaran, kita akan belajar tema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan juga sekutunya. Gambar di bawah ini adalah kondisi kota Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom atom oleh sekutu Amerika Serikat. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Tentunya momen ini menjadi kesempatan untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menolak karena memiliki pemahaman yang berbeda. Terdapat dua golongan, yaitu golongan tua dan juga golongan muda. Pengelompokan terhadap golongan tua dan muda ini muncul dalam berbagai buku sejarah terkait peristiwa sekitar proklamasi. Pengelompokan kedua golongan ini sebagai strategi untuk memudahkan memahami peristiwa proklamasi. Pada golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan tanpa adanya pertumpahan darah, mengikuti langkah-langkah legal pembentukan negara yang telah dipersiapkan sejak pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sedangkan golongan muda menginginkan proklamasi segera dilaksanakan bahkan apabila terjadinya pertumpahan darah. Mereka yang dikelompokkan pada golongan muda adalah para pemuda dan pelajar yang tergabung dalam berbagai kelompok yang sering disebut sebagai kelompok Sukarni atau kelompok pelajar. Para pemuda dari pelajar tersebut berasal dari beberapa tempat berkumpul antara lain Gedung Menteng, Jalan Markas Perapatan 10 dan Asrama Baperpi di Cikini 71. Kemudian, tokoh-tokoh muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang yang akan menghalangi berlangsungnya kemerdekaan Indonesia. Di gambar tersebut adalah tempat perasingan Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta. Perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Meida, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Kemudian, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, dan tokoh yang hadir dalam perumusan teks proklamasi adalah B.M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah akhirnya mencatat, melalui peristiwa Rengas Dengklok, kedua golongan yang sempat berbeda pendapat ini sepakat untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan penjahit bendera merah putih Ibu Fatmawati
dan pengibar bendera merah putih, yaitu Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo, serta diiringi lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks proklamasi berlangsung sederhana namun hikmat, yang dihadiri sekitar 1.000 orang yang terdiri atas pemimpin bangsa, kelompok pemuda, pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Berikut adalah rekaman suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Setelah sekian lama berjuang untuk kemerdekaan, akhirnya mendapat puncak perjuangannya sebagai bangsa yang merdeka. Pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Dengan negara yang merdeka tentunya akan menaikkan martabat bangsa sebagai negara yang berdaulat. Perjuangan sebagai negara baru. Lahirnya negara baru, perjuangan baru dimulai untuk membangun sebuah negara yang sejahtera. Dan tonggak sejarah negara Indonesia, berdirinya sebuah negara Indonesia. Anak-anak, setelah kalian memahami materi yang Ibu sampaikan, tugasnya yaitu buatlah rangkuman materi yang sudah kalian pahami mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Cukup sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan kalian semua tetap semangat dalam melakukan pembelajaran dan juga tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.